Saya adalah salah satu mahasiswi farmasi di Universitas Megariski Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peluang dan tantangan farmasi di masa depan. Namun sebelum itu, kita harus tahu, siapa sih itu seorang farmasis? Banyak orang awam yang mengatakan bahwa farmasis itu sebatas sebagai ahli pembuat obat. Akan tetapi, sebenarnya seorang farmasis secara umum dikenal sebagai produsen, konsumen, dan distributor, di mana artinya farmasis sebagai ahli dalam pembuatan, penjualan, dan pengedaran obat serta penggunaan obat. Kemudian, apa sih tugas dari seorang farmasis itu? Tugas seorang farmasis yaitu melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal, menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional, melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, memberikan pelayanan bermutu melalui analisa, evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi, kemudian melakukan pengawasan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang farmasi, mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang farmasi, memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit. Nah, pada era perkembangan revolusi industri saat ini, banyak yang mengalami perkembangan, bukan hanya perekonomian, tetapi dalam perkembangan komunikasi, transformasi, dan juga pada pelayanan di bidang kesehatan, khususnya pada bidang farmasi. Banyak masyarakat awam yang belum mengetahui apa itu farmasi, apa keutamaan dari seorang lulusan farmasi, dan apa saja peluang serta tantangan dari seorang farmasi di masa depan. Nah, farmasi itu merupakan salah satu bidang kesehatan yang dikombinasikan dengan ilmu kimia, yang bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Kemudian keunggulan atau keutamaan seorang farmasis. Jika dibandingkan dengan profesi kesehatan lain, hanya seorang farmasis yang mengetahui seluk-beluk obat. Farmasis mempelajari ilmu secara menyeluruh dan farmasis memiliki peluang lapangan kerja yang sangat besar. Kemudian apa saja sih peluang dari tenaga farmasis itu? Yang pertama di bidang kesehatan. Seorang farmasi dapat bekerja di laboratorium, rumah sakit, atau puskesmas dan klinik. Yang kedua, dunia kecantikan. Kemampuan di dalam bidang obat-obatan dan bahan yang baik digunakan untuk berbagai jenis kulit, membuatnya bisa memberikan solusi terbaik dan aman untuk setiap orang. Kemudian yang ketiga, health educator. Sebagai health educator atau pemberi sosialisasi kesehatan, farmasis bertugas untuk memberikan informasi mengenai gaya hidup sehat dan apa yang baik untuk dikonsumsi. Kemudian yang keempat, industri farmasi. Kemampuan menentukan formula dan membuat obat akan bermanfaat di bidang ini, memikirkan dan menentukan hal yang berorientasi ke masa depan dan jangka panjang dengan tujuan mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Kemudian lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan yakni BPOM akan bertugas dalam mengawasi dan memastikan bahwa seluruh makanan dan obat-obatan yang akan diproduksi sudah aman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya penelitian farmasi. Seorang farmasis merupakan seorang peneliti terutama dalam aspek penemuan untuk menemukan sebuah inovasi sediaan obat baru yang memiliki nilai manfaat tinggi. Kemudian sebagai pengajar atau dosen, menjadi seorang pengajar juga bisa menjadi pilihan, baik menjadi guru farmasi maupun dosen farmasi di perguruan tinggi. Kemudian apa saja tantangan farmasi di masa depan? Yang pertama, perkembangan farmasi klinis pada praktek kefarmasian yang berorientasi pada pasien lebih daripada orientasi pada produk.
Kemudian yang kedua, seorang farmasis harus mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan pasien guna menghindari kesalahan dalam penggunaan obat. Kemudian sebagai seorang farmasis, maka perlu mempunyai informasi yang cukup mengenai kemungkinan obat mana yang berinteraksi serta berapa takaran yang diperlukan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai keutamaan farmasi di masa depan. Terima kasih.